اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Khotbah perpisahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan. Mungkin sehabis tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya, hai manusia. Sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian, yakni tidak boleh dinodai oleh siapapun juga, seperti hari dan bulan suci sekarang ini di negeri kalian ini. Ketahuilah, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliyah tidak boleh berlaku lagi. Tindak pembalasan jahiliyah seperti itu yang pertama kali kunyatakan tidak berlaku ialah tindakan pembalasan atas kematian Ibnu Rabi'ah Ibnul Harits. Riba jahiliyah tidak berlaku dan riba yang pertama kunyatakan tidak berlaku adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya, segala macam riba tidak boleh berlaku lagi. Hai manusia, di negeri kalian ini, setan sudah putus harapan sama sekali untuk dapat disembah lagi. Akan tetapi, ia masih menginginkan selain itu. Ia akan merasa puas bila kalian melakukan perbuatan yang rendah. Karena itu, hendaklah kalian jaga baik-baik agama kalian. Hai manusia, sesungguhnya menunda berlakunya bulan suci akan menambah besarnya kekufuran. Dengan itulah, orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka langgar dan pada tahun yang lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Mereka kemudian menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Sesungguhnya, zaman berputar, seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun adalah 12 bulan. 4 bulan diantaranya bulan-bulan suci. 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Bulan Rajab adalah antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Sesungguhnya, kalian mempunyai hak atas para istri kalian dan mereka mempunyai hak atas kalian. Hak kalian atas mereka adalah sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan hak itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Adapun hak mereka atas kalian ialah kalian harus memberi nafkah dan pakaian kepada mereka secara baik. Karena itu, perhatikanlah perkataanku itu, wahai manusia, sesungguhnya telah aku sampaikan. Aku tinggalkan sesuatu kepada kalian yang jika kalian pegang teguh, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Wahai manusia, dengarkanlah dan taatlah sekalipun kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah yang berhidung geruwung selama ia menjalankan kitab Allah kepada kalian. Berlaku baiklah kepada para budak kalian. Berilah mereka makan apa yang kalian makan dan berilah pakaian dari jenis pakaian yang sama dengan yang kalian pakai.
Jika mereka melakukan suatu kesalahan yang tidak bisa kalian maafkan, juallah hamba-hamba Allah itu dan janganlah kalian menyiksa mereka. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku dan perhatikanlah. Kalian tahu bahwa setiap muslim adalah saudara bagi muslim lain dan semua kaum muslimin adalah saudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil dari saudaranya kecuali yang telah diberikan kepadanya dengan senang hati. Karena itu, janganlah kalian menganiaya diri sendiri. Ya Allah, sudahkah kusampaikan? Kalian akan menemui Allah, maka janganlah kalian kembali sesudahku menjadi sesat, sebagian kalian memukul tengkuk sebagian yang lain. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang menerima kabar, tidak langsung, lebih mengerti daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Kalian akan ditanya tentang aku, maka apa yang hendak kalian katakan? Mereka menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanat dan member nasihat. Kemudian seraya menunjuk ke arah langit dengan jari telunjuknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya Allah, saksikanlah 3 kali. Pidato di atas adalah isi pidato lengkap Rasulullah SAW yang disampaikan 14 abad silam. Pada hari Jumat, setelah Asyar, di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW menyampaikan dekrit monumental yang disaksikan 100 ribuan muslim yang memenuhi Padang Arafah. Mereka berdiri sejauh mata memandang dari berbagai arah. Pidato itu dikenal sebagai khutbah wada atau khutbah yang terakhir. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah dalam kitab Fiqhus Sirah menyebut khutbah wada sebagai untaian kalimat yang begitu indah. Menurut Al-Buti, Rasulullah tidak saja berbicara kepada mereka yang hadir saat itu, tetapi juga berbicara pada semua generasi dan sejarah setelah mereka. Kalimat-kalimat itu disampaikan Rasulullah SAW setelah beliau menyampaikan amanah, menasihati umat dan berjihad di jalan dakwah selama 23 tahun tanpa bosan dan jemu. Saat itu adalah saat yang paling indah. Ratusan ribu orang berkumpul di dekat Rasulullah SAW dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Padahal mereka sebelumnya memusuhi dan meranginya. Dari wajah mereka, Rasulullah SAW dapat melihat generasi-generasi mendatang dan dunia Islam yang besar yang akan memenuhi belahan barat dan timur dari muka bumi ini. Mereka adalah bukti kebenaran firman Allah SWT. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'min ayat 51. Setelah itu turunlah ayat, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3, yang membuat para sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Karena ia tahu jika Islam telah sempurna diturunkan, maka tak lama lagi Rasulullah SAW pasti akan kembali kepada Rabb-Nya.